Ibu, bapak, saudara dan saudariku, selamat pagi, berkah dalam, shalom. Berjumpa kembali dengan saya dari tim evangelisasi Paroki Santo Petrus Warak di Sleman. Saya akan membagikan paparan Bulan Kitab Suci Nasional Panduan BKSN 2025 yang tampilannya seperti ini. Ini adalah versi dari Keuskupan Agung Semarang yang warnanya sampulnya sudah kuning, tetapi yang dari LBI itu warnanya biru, dan ulasan di dalamnya dari pendahuluan dan penjelasannya itu lebih panjang. Biasanya kalau sudah didistribusikan ke paroki-paroki itu akan disesuaikan dengan paroki setempat, dan yang kuning ini adalah versi dari Keuskupan Agung Semarang untuk pendalaman dewasa, tetapi juga tidak mengurangi juga bagi yang remaja, dewasa, maksudnya bagi yang peer atau yang remaja itu pun bisa sebenarnya. Baik, apa yang saya bagikan adalah nanti sudah berbagian dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Dari pengalaman apa yang kami bagikan kemarin di warta sharing tentang materi PKSN, kan yang dibicarakan adalah Nabi Zakaria sama Maleaki ya. Dan sepertinya apa yang saya dapatkan dari sosialisasi pendalaman itu, banyak pemandu mengalami kesulitan dan bertanya bagaimana memaparkannya bagian per bagian. Karena apa yang saya berikan waktu itu di paroki adalah semua kaitannya, semua antara Maleaki dan juga kaitannya dengan Zakaria. Tentunya juga ada berkaitan juga dengan nabi yang sejaman seperti Hagai dan Nehemia, itu satu zaman ya, kurang lebih di tahun 515 sebelum Masehi. Baik, silahkan nanti disimak, sudah saya buat permudah bagian berbagiannya dan kaitannya dengan ayatnya, pendukungnya, baik itu dari Esra, baik itu dari Yesaya, sudah saya set kumpulkan. Semoga materi ini bisa membantu, bukan untuk memberikan bukan saya bermaksud mengajarkan, tetapi karena memang warta ini harus diberikan ya. Harap kita juga jangan salah persepsi mengenai hal ini, karena setiap orang itu diutus untuk mewartakan kabar sukacita, termasuk saya pribadi. Untuk itu saya berikan, semoga mempermudah dan semoga iman umat itu semakin diteguhkan dan pemandu juga semakin bersemangat untuk melayani. Baik, Ibu, Bapak, dan Saudara, monggo silakan disimak, semoga bermanfaat. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita simak pertemuan pertama BKSN chapter 1, yaitu pembaharuan relasi dengan diri sendiri, diambil dari kitab Nabi Zakaria bab 1 ayat 1 sampai 6. Dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang diperingatkan oleh para nabi yang dahulu dengan berkata,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang busuk. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah mendatangkan akibat bagi nenek moyangmu itu? Bukankah mereka bertobat serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud untuk bertindak terhadap kita sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita, demikianlah Ia bertindak terhadap kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita simak di dalam pertanyaan pendalaman teks nomor 1. Kapankah firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria? Rujukannya ada di ayat 1, yaitu di dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius. Bila di dalam kalender Gregorian itu jatuh di bulan Oktober atau November, itulah jawaban nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Tuhan mengajak orang Yahudi untuk melakukan tindakan apa dan mengapa tindakan itu penting? Rujukannya ada di ayat 3. Mari kita lihat. Tuhan telah berfirman supaya mereka, orang-orang Israel yang ada di pembuangan itu, untuk kembali kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan ketika mereka kembali, maka Tuhan pun akan kembali kepada mereka. Jadi Tuhan menghendaki mereka yang di pembuangan itu supaya pulang ke negeri Kanaan, dan setelah mereka pulang ke negeri Kanaan, maka Tuhan pun akan ada di Sion. Itu janji Tuhan. Ibu dan bapak bisa membuka di dalam kitab Zakaria bab 8 ayat 1 sampai 19. Di sana diceritakan bagaimana keselamatan bagi Israel. Tuhan akan berjanji untuk kembali kepada Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Ada dikatakan di ayat 2, Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. Apakah maksudnya sangat murka? Bila kita mengingat kembali, masa pembuangan itu adalah 70 tahun pembuangan. Ada di Zakaria bab 1 ayat 12. Dikatakan bahwa mereka di negeri, di tanah Babel, pembuangan itu selama 70 tahun. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dilakukan oleh mereka selama di pembuangan 70 tahun itu? Ya, tentunya mereka meratap dan bersedih karena mereka kehilangan bait Allah yang dihancurkan pertama kali oleh Raja Nebukadnezar, ya. Ada di 2 Raja 25:8 sampai 9. Itulah penghancuran bait Allah sesudah mereka dibuang, karena pembuangan di zaman Zakaria, Malaki, Hagai itu adalah pembuangan kedua dan besar-besaran, dan tanah Kanaan telah dihuni oleh bangsa asing seperti Amon, bangsa Moab, Asdod. Sebelumnya bangsa itu pun di zaman Asyur pun sudah dihuni oleh suku-suku bangsa asing seperti Hawaii, Amat, Sefarwaim, Kutai. Banyak suku asing yang tinggal di tanah Kanaan, baik yang di utara ataupun yang di selatan, dan bait Allah sudah dihancurkan. Dan hal inilah yang membuat mereka ketika hidup di
pembuangan selama 70 tahun itu mereka meratap, melakukan puasa, berpantang dan bersedih untuk mengenang hancurnya bait Allah mereka. Dan perihal tentang nenek moyang mereka yang dimurkai Tuhan, banyak hal sebenarnya yang bisa kita ingat, seperti halnya kita ambillah contoh di Keluaran Musa. Ketika umat Israel dipimpin Musa keluar dari tanah perbudakan, dan ketika di mana mereka ditinggal oleh Musa bertemu dengan Allah Yahweh di Gunung Sinai selama 40 hari, mereka sudah mengintimidasi Imam Harun dan membuat lembu tuangan sebagai sesembahan ilah mereka. Hal inilah yang membuat Allah sangat murka. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, contoh lain lagi, ketika dalam perjalanan dibebaskan dari perbudakan, mereka juga pernah mengeluh kepada Tuhan, membanding-bandingkan bagaimana enaknya hidup di perbudakan daripada hidup di padang gurun. Dan mereka meminta Musa supaya diberikan makanan supaya jangan mati, karena mereka membandingkan bahwa Musa membawa mereka hanya untuk mati di padang gurun. Dan toh akhirnya Tuhan memberikan mana yang turun dari surga. Itu pun belum cukup, mereka masih juga menggerutu karena setelahnya mereka merasakan bahwa mana itu tidak enak, dan mereka mengeluh, dan Tuhan sangat murka sehingga mengirimkan ular tedung supaya mereka dipatok. Dan tentang tiang tembaga yang didirikan oleh Musa atas perintah Allah, supaya siapa yang melihat tiang itu supaya disembuhkan. Nah, ini cerita yang agak menyimpang, tetapi contoh-contoh bagaimana nenek moyang bangsa Israel itu telah jahat, banyak melakukan sesembahan berhala, tingkah mereka yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ini sebagai tambahan referensi kita tentang perihal nenek moyang mereka yang tidak berkenan di hadapannya. Mari kita simak di pertanyaan yang ketiga. Mengapa Tuhan sangat murka terhadap nenek moyang orang Yahudi? Ada di ayat 4. Janganlah seperti nenek moyangmu yang diperingatkan oleh para nabi dengan berkata, berbaliklah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang busuk. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, persis sekali apa yang kita contohkan di awal tadi, bahwa mereka itu pernah membuat lembu tuangan di zamannya Keluaran Musa. Imam Harun yang in charge itu diintimidasi supaya menyupport mereka membuat lembu tuangan, padahal baru ditinggal Musa di atas gunung 40 hari bertemu Allah. Dan juga pernah mereka mengutuki Tuhan perihal makanan yang tidak enak atau makanan yang tidak ada di padang gurun selama mereka dibebaskan oleh Musa dari negeri perbudakan di Mesir. Nantinya juga akan ada kawin campur ya antara orang Ibrani dan suku-suku bangsa lain, yang mengakibatkan anak-anak mereka, keturunan mereka tidak bisa berbahasa Ibrani, dan mereka menyembah dua Allah. Sang suami menyembah Allah Yahweh, tetapi sang istri menyembah ilah-ilah lain karena istri tersebut adalah istri dari bangsa-bangsa asing. Dan hal ini adalah kekejian di mata Tuhan, dan yang mereka lakukan beribadah di dalam bait suci. Ini juga sebagai referensi bahwa itulah juga tindakan-tindakan yang jahat di mata Allah. Baik, mari kita simak di dalam pertanyaan yang keempat, pendalaman teks. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi yang mengakui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Nabi Zakaria? Rujukannya adalah di ayat 6. Tuhan telah memberikan ketetapannya kepada hamba-hambanya para nabi, dan telah mendatangkan akibat bagi nenek moyang mereka. Bukankah mereka bertobat serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud untuk bertindak terhadap kita,
sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita, demikian ia bertindak terhadap kita. Nah, bukankah mereka bertobat? Nah, jadi apa yang Tuhan kehendaki itu adalah pertobatan. Itulah yang dikehendaki Tuhan semesta alam yang disampaikan kepada Nabi Zakaria kepada umat di Israel, supaya mereka kembali dari tanah pembuangan, dan mereka seperti perintah Raja Darius dari Persia yang baik hati itu, supaya mendirikan bait suci dan supaya mereka bertobat dan beribadah kepada Allah yang benar dan melakukan ketetapan-ketetapan apa yang diperintahkan Tuhan sebagai jati diri bangsa Israel. Itulah kehendak Tuhan. Baik ibu dan bapak dan saudara-saudariku, saya kiranya itu yang bisa kita bahas di dalam merespon pertanyaan-pertanyaan di dalam bahasan pertama BKSN. Silakan digali pendalamannya, silakan disesuaikan dengan dinamika di lingkungan masing-masing, dan sekali lagi shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita dalami teks BKSN pertemuan kedua dari Zakaria bab 7 ayat 1 sampai 14. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9 bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sareser dan Rekemelek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk bertanya kepada para imam rumah Tuhan semesta alam dan kepada para nabi, haruskah kami menangis dan berpantang pada bulan kelima seperti yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun? Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh negeri dan kepada para imam, ketika kamu berpuasa dan meratap pada bulan kelima dan ketujuh selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah itu firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih dihuni orang dan sentosa, juga tanah Negeb dan Shefela masih didiami. Firman Tuhan datang lagi kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, tegakkanlah hukum yang benar, tunjukkanlah kasih setia, kasih sayang satu sama lain, janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, memberontak dengan meninggikan bahunya dan menulikan telinganya supaya tidak mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti intan, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datanglah murka yang hebat dari Tuhan semesta alam. Sama seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku juga tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku menyerahkan mereka dengan angin badai di antara segala bangsa yang tidak mereka kenal. Sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita simak di dalam pendalaman pertanyaan teks nomor 1. Kapankah firman Tuhan ini datang kepada Nabi Zakaria? Rujukannya ada di ayat 1. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yaitu bulan Kislev. Artinya, itu adalah di bulan November dan Desember, seturut tanggalan Gregorian atau tanggalan sekarang. Mari kita simak pertanyaan yang kedua. Peristiwa apa yang melatar belakangi datangnya firman Tuhan ini? Rujukannya ada di ayat 2 dan 3. Mereka telah mengutus Sarezer dan Rekemelek, perwakilan dari Betel, untuk menanyakan para imam-imam supaya melunakkan hati Tuhan. Mereka bertanya, apakah masih perlu menangis dan berpantang pada bulan kelima, seperti apa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun, tentunya di pembuangan. Jadi kemungkinan Sarezer dan Rekemelek serta orang-orangnya itu juga adalah kawanan mereka yang telah kembali dari pembuangan Babel ke tanah Yehuda. Jadi karena pertanyaan mereka inilah yang melatar belakangi datangnya firman Tuhan. Tetapi mari kita gali lebih dalam, mengapa sampai mereka bertanya seperti ini? Dan Tuhan merespon pertanyaan mereka. Intinya, apakah masih diperlukan pantang dan menangis? Pantang dan menangis karena apa? Inilah yang akan kita pelajari bersama. Mari kita lihat kronologi ceritanya. Ketika waktu itu di pembuangan Babel, Raja Darius menyuruh mereka pulang ke tanah air, ke tanah Yehuda. Mereka disuruh oleh Raja Darius untuk mendirikan Bait Allah. Dan mereka, Yerubabel, pemimpin politik atau anak Raja Yoyakin yang ada di pembuangan juga, bersama dengan Zakaria dan Hagai, dan sekelompok orang kemungkinan juga bersama Sarezer dan Rekemelek dan orang-orangnya. Mereka telah berpulang ke tanah Israel, tentunya di Yehuda di sebelah selatan. Dan singkat cerita, ketika tiba di tanah air, mereka mulai membangun Bait Allah. Tentunya dalam proses pembangunan ini pun tidak berjalan lancar, karena yang di sebelah utara itu sudah ditinggali suku-suku asing semenjak pembuangan orang-orang di utara zaman serangan Asyur ataupun serangan Babel. Mereka sudah terserak di tanah pembuangan dan hilanglah 10 suku, dan kemudian sudah dihuni oleh orang-orang asing seperti Sefarwaim, ya, suku Hawaii, Amat, ya. Ada juga suku Moab, ya. Ada Amon, Asdod, ya. Berbagai macam suku ada di sebelah utara, dan mereka disebut dengan orang-orang Samaria. Ketika Zerubabel, Zakaria, dan Hagai dan orang-orangnya mulai membangun Bait Allah di Yehuda, di Israel yang selatan, mereka akhirnya menawarkan diri yang di sebelah utara tadi, suku-suku asing itu, karena mereka merasa sudah hidup seperti orang-orang
Israel di utara, artinya sudah menyembah Allah yang benar, bukan berhala lagi. Dan mereka disebut dengan orang-orang Samaria. Mereka menawarkan diri untuk membantu orang-orang yang pulang dari pembuangan tadi yang sedang membangun bait Allah, seperti tadi ada Zerubabel, Hagai, dan Zakaria dan orang-orangnya. Tetapi oleh Zerubabel mereka ditolak karena mereka tidak murni Bani Israel, tetapi sebenarnya mereka orang asing meskipun mereka sudah menyembah Allah Yahweh. Meskipun terjadi polemik pertengkaran dan sempat mereka melaporkannya kepada Darius, Ibu dan Bapak bisa melihatnya di dalam Esra bab 4 ayat 1-3. Meskipun sempat terhambat, tetapi pembangunan bait Allah pun dilanjutkan dengan disemangati oleh Hagai dan Zakaria. Tetap bersemangat membangun karena ini adalah jati diri bangsa Israel sebagai bangsa umat pilihan Allah. Meskipun setelah itu 2 tahun pembangunan bait Allah selesai. Nah, singkat cerita, ketika bait Allah hampir selesai, di saat itulah mereka, seperti tadi yang kita bicarakan, Sarezer dan Rekemelek serta orang-orangnya itu bertanya kepada para imam, perlukah kita masih meratap dan menangis seperti yang kita lakukan di pembuangan? Apakah maksudnya meratap dan menangis? Ini yang akan kita cari tahu bersama. Mari kita kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Ibu dan Bapak bisa melihat atau membuka 2 Raja 25 ayat 8-9. Jadi dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar telah membinasakan bait Allah. Pemusnahan bait Allah yang pertama itu di tahun 586 sebelum Masehi. Semenjak itulah mereka tidak mempunyai bait Allah. Ya, itu terjadi setelah pembuangan yang kedua di tahun 587 sebelum Masehi. Jadi pembuangan kedua yang besar-besaran itu benar-benar Israel itu sudah kosong dan bait Allah digempur dan dihabiskan pertama kali oleh Raja Nebukadnezar. Semenjak itulah mengapa mereka-mereka yang di pembuangan, orang-orang sisa-sisa Bani Israel seperti suku Yehuda dan Benjamin yang masih ada, ya seperti gerombolannya Zerubabel, Hagai, Zakaria dan orang-orangnya di pembuangan itu, selama itu mereka itu meratap, menangis dan berpantang untuk mengenang hancurnya bait Allah yang pertama kali tentunya. Karena dengan seiringnya waktu pun nanti bait Allah pun dihancurkan lagi di tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Tapi ini lain cerita ya. Ini berbicara ke depannya lagi. Tetapi sebagai pemahaman saja bahwa bait Allah itu sudah dihancurkan 2 kali. Tetapi di zamannya Zakaria, Hagai, Maleaki, ini kita membicarakan tentang penghancuran bait Allah yang pertama, dan kembalinya mereka itu adalah mempunyai semangat baru bahwa bait Allah itu akan didirikan kembali dengan dukungan Raja Darius, ya, anaknya Kores Agung. Nah, itulah sebagai sedikit pelengkap cerita untuk melengkapi apa yang melatar belakangi datangnya firman Tuhan, karena mereka masih menanyakan apakah perlu masih berpantang dan menangis, bahkan berpuasa demi meratapi bait Allah, sedangkan bait Allah itu sudah hampir selesai. Itu intinya. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan pendalaman nomor 3. Mengapa puasa yang diadakan oleh orang Yahudi tidak disukai Tuhan? Mari kita lihat ayat 5-6. Di ayat 5, Tuhan berfirman
perihal tentang puasa. Ketika kamu berpuasa dan meratap pada bulan ke-5 dan ke-7 selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Jadi, ini artinya ketika mereka meratap di pembuangan itu mengenai kehancuran bait Allahnya, ketiadaan bait sucinya, di pembuangan mereka itu sudah melakukan puasa, meratap. Tetapi disinilah yang ditanyakan Tuhan, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Dan Tuhan juga menegaskan di ayat 6, ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Itu artinya, ibu dan bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, bahwa apa yang mereka lakukan di dalam puasa, apa yang mereka lakukan dalam menahan lapar, itu artinya mereka tidak melakukannya dengan serius atau pura-pura di hadapan Tuhan. Baik, mari kita lihat kejelasan perikop ayatnya, pendukung. Ibu dan bapak bisa membuka di dalam kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 3 sampai 5. Jadi dalam kitab Nabi Yesaya 58 ayat 3 sampai 5 ini, Tuhan sangat jelas berfirman dan menjelaskan perihal puasa mereka yang salah. Sebagai contoh, apa jawaban Tuhan dari puasa mereka? Tuhan telah mengkritik bahwa ketika engkau berpuasa, sesungguhnya engkau masih mengurusi urusanmu. Kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya ketika kamu berpuasa masih berbantah-bantah, masih berkelahi, masih saling memukul dan meninju, berlaku tidak semena-mena. Bagaimana ini disebut puasa? Jadi ibu dan bapak dan saudara, bahwa mereka itu melakukan puasa menahan lapar, haus, tetapi sikap tindakan mereka itu masih jahat. Sangat jelas sekali disebutkan oleh Nabi Yesaya bagaimana mereka itu salah dalam bertindak puasa. Jikalau di dalam teks Nabi Zakaria yang kita baca, itu bisa dilihat di ayat 9 sampai 10 tentang perihal puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kebalikan dari kesalahan-kesalahan mereka, itulah puasa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita simak bersama di pertanyaan pendalaman nomor 4. Puasa seperti apakah yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, ini Bapak, inilah jawaban puasa yang benar, kebalikan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang salah itu di sebelumnya. Bisa dilihat di dalam Zakaria 7 ayat 9 sampai 10 ya. Bagaimana puasa itu tidak hanya masalah lapar dan haus, tetapi menegakkan hukum yang benar, menunjukkan kasih setia, kasih sayang satu dengan yang lain, jangan menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu satu dengan yang lain. Inilah penjelasan di ayat 9 sampai 10. Sedangkan jikalau ibu dan bapak mau mengecek dalam Yesaya, itu bisa mengecek kelanjutannya tadi di ayat di bab 58 ayat 6 sampai 9. Itu sangat dijelaskan sekali puasa yang dikehendaki Tuhan, yaitu seperti halnya puasa yang dikehendaki adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau itu memerdekakan orang yang teraniaya, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar, artinya bersedekah dan membagikan, membawa ke rumahmu orang yang miskin dan tidak punya rumah, artinya peduli dengan orang-orang terlantar. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, artinya memberikan pertolongan kepada yang menderita.
tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri, artinya harus berhidup rukun dengan saudara. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Dia Tuhan, dan Ia akan menjawab, "Ini aku." Ketika kamu minta tolong, Ia akan menjawab, "Ini aku." Itu ibu bapak dan saudara, puasa yang dikehendaki Tuhan. Silakan untuk bisa dibuka dan dipanglimbang sebagai kekuatan narasi di dalam pendalaman. Baik ibu bapak dan saudara-saudariku, inilah yang bisa saya berikan. Silakan untuk digali lebih dalam, dinamikanya disesuaikan dengan situasi setempat. Ini hanya sebagai pendukung saja. Semoga narasi ini berguna dan bermanfaat. Shalom, Tuhan memberkati. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita simak pertemuan BKSN chapter 3. Judulnya adalah Pembaharuan Relasi dalam Keluarga. Pembacaan diambil dari kitab Nabi Maleakhi bab 2 ayat 10-16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah kita diciptakan oleh satu Allah? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain sehingga menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat. Perbuatan yang menjijikkan dilakukan di Israel serta di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan ilah asing. Kiranya Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Inilah hal kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Lalu kamu bertanya, karena apa? Karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang telah kau khianati. Padahal dialah teman hidupmu dan istri perjanjianmu. Bukankah dia yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki yang esa itu? Keturunan umat Allah. Jadi jagalah dirimu. Janganlah seorang pun berkhianat terhadap istri masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita simak di dalam pertanyaan pendalaman teks. Pertanyaan nomor 1. Manakah dua perbuatan orang-orang Yahudi yang menjijikkan Allah? Rujukannya ada di ayat 11. Mari kita lihat. Di ayat 11 dikatakan bahwa Yehuda itu berkhianat. Dikatakan perbuatan yang menjijikkan dilakukan di Israel, di Yerusalem. Yehuda telah menajiskan tempat kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yehuda telah menjadi suami anak perempuan ilah asing. Hal itulah yang menjijikkan Allah.
Baik, mari kita lihat, kita kupas bersama. Apakah yang dimaksud dengan menjijikkan yang pertama, yaitu menajiskan tempat kudus? Tentunya kaitannya dengan alasan yang kedua, karena kebanyakan dari orang-orang Yahudi itu telah menjadi suami dari anak perempuan ilah asing. Ibu dan Bapak bisa membuka dalam Nehemia bab 13 ayat 23-27. Di situ diterangkan bagaimana mereka bercampur dengan beristrikan orang-orang asing. Di ayat 23 dikatakan demikian, bahwa beberapa orang Yahudi telah memperistri perempuan-perempuan dari Asdod, perempuan Amon, ataupun perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa lain dan tidak tahu berbahasa Yahudi. Inilah yang disesalkan. Kemudian dijelaskan juga bahwa Salomo, Raja Israel, berbuat dosa akan hal semacam ini, karena Salomo pun beristrikan banyak wanita-wanita asing. Hal inilah yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena apa? Karena ketika mereka menjadi suami istri antara Yahudi asli dan perempuan asing, ilah-ilah asing, suku asing, ketika mereka berumah tangga, yang laki-laki beribadat kepada Allah Yahweh di bait Allah tentunya, tetapi yang sang istri itu juga beribadah kepada Allah di dalam bait Allah, tetapi kepada ilah asing. Hal ini tidak diperkenankan oleh Tuhan atau sebagai kekejian di mata Allah. Nah, itulah yang menjadi jawaban dari pertanyaan pertama. Alasannya karena orang-orang Yahudi sudah tidak murni, sudah bercampur kehidupan rumah tangganya, beristrikan dengan orang-orang asing. Sebenarnya di dalam Maleakhi bab 2 ayat ke-14 itu juga menjelaskan Tuhan juga jijik dengan perbuatan orang-orang Israel. Karena apa? Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang telah kau khianati, padahal dialah teman hidupmu dan istri perjanjianmu. Jadi, orang-orang Yahudi itu, sang pria itu mulai menceraikan istri aslinya, istri yang seharusnya di dalam perjanjian sebagai keturunan bangsa Yahudi. Mereka mulai mempunyai tradisi untuk menceraikan, mempunyai alasan untuk menceraikan istri aslinya dan mulai menikahi perempuan-perempuan asing. Hal inilah juga yang menjadi tambahan pemahaman bahwa hal itulah juga menjijikkan di mata Allah. Sebenarnya hal ini jikalau kita gali di dalam pertemuan lingkungan, ibu dan bapak juga harus hati-hati karena ini melibatkan perkawinan campur. Barangkali ada nanti umat yang lebih sensitif dengan perkawinan percampuran ini, ada yang mengalaminya. Tetapi harap dimengerti bahwa tradisi ini adalah cuma untuk bangsa Yahudi, karena ini adalah sebuah tradisi. Dan kita bukan bangsa Yahudi. Tentunya bagi kita hal itu tidak masuk karena kita orang asing juga. Kita adalah goyim, ya bukan keturunan bangsa Yahudi. Lantas bagaimana ini kita menyikapinya? Dasar apakah yang membuat mereka atau bangsa Yahudi ini begitu keras dan begitu strict dengan aturan pernikahan harus dengan sesama Ibrani atau sesama Yahudi? Mari kita lihat bersama di dalam ayat 10. Di sini dikatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Ibu dan bapak bisa melihat Bapa di sana dituliskan B-nya kecil, artinya itu bukan Allah Yahweh. Itu merujuk kepada Bapa bangsa Israel asal mulanya, yaitu Yakub. Ibu dan bapak bisa melihatnya di dalam
Kejadian bab 32 ayat 28. Di sana dikatakan, lalu kata orang itu adalah Malak Yahweh, malaikat Tuhan, atau seperti malaikat tetapi Yakub mengatakan itu adalah Allah. Orang itu berfirman, namamu tidaklah akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi nama Yakub sudah dirubah menjadi Israel. Ibu Bapak bisa membuka lagi di dalam Kejadian bab 35 ayat 10-12. Di sana dikatakan firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Allah menamai dia Israel. Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah, dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi padamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Inilah tokoh asal mula bangsa Israel, yaitu Yakub, yang menjadi bapa bangsa Israel. Karena dari Yakub inilah nanti akan muncul 12 suku Israel yang menempati tanah Kanaan. Dengan demikian bahwa sabda itu adalah perihal keturunan bangsa Israel. Artinya tentunya ras itu adalah hanya kepada suku bangsa Israel, karena ini sudah menjadi tradisi, karena Allah sendiri yang berfirman, dan hal ini yang dijaga orang-orang Israel sebagai jati diri, sebagai bangsa pilihan Allah. Baik, marilah kita simak di dalam pertanyaan kedua. Apa saja hukuman bagi orang-orang Yahudi yang telah melakukan perbuatan menjijikkan itu? Mari kita lihat rujukannya ada di ayat 12-13. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Ini hal yang kedua yang harus kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Nah, ibu dan bapak dan saudara, jawabannya adalah Tuhan akan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub. Artinya, orang-orang asing itu yang bukan kemurnian dari bangsa Israel, atau suku Ibrani, atau suku Yehuda, dan Benyamin tentunya yang masih sisa, mereka itu akan dilenyapkan. Ibu dan bapak bisa melihat di dalam Esra bab 10 ayat 1-6. Dalam Esra bab 10 ayat 1-6 ini dikatakan bahwa Imam Esra sedang berdoa dan mengaku dosa dengan sambil menangis, dengan bersujud di depan rumah Allah. Demikian juga berhimpunlah jemaat yang banyak. Dan dikatakan di sana ada Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Nah, Bani Elam ini kan suku Persia, ya. Dan ini sudah mencampur di dalam kawanan Ibrani. Dan ia mengatakannya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Sana dikatakan bahwa mereka akan mengikat perjanjian. Mereka akan mengusir semua perempuan dan anak-anak dan dipulangkan ke negerinya. Dan dikatakan, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Memang hal ini sangat keras sekali jika kita
terima dengan akal sehat di zaman sekarang, tapi inilah di masa perjanjian lama dan inilah sebuah adat perjanjian dengan bangsa Israel. Sekali lagi, inilah tradisi bangsa Israel, bangsa Yahudi, dan tidak bisa kita mengkaitkannya dengan moral zaman sekarang. Nah, itulah jawabannya Ibu dan Bapak, bahwa melenyapkan dari kemah-kemah Yakub artinya perempuan-perempuan dan anak-anak mereka, keturunan mereka itu akan dipulangkan ke negerinya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel menjadi murni kembali. Baik, mari kita simak di dalam pertanyaan ketiga. Mengapa orang-orang Yahudi harus mempertahankan kesetiaan di dalam perkawinan? Mari kita lihat ayat 14-16. Nah, di ayat 14 ini umat itu dikatakan bertanya, karena apa kok Tuhan membenci? Tuhan memberikan jawabannya, karena engkau dan istri masa mudamu yang telah kau hianati, padahal dialah teman hidupmu dan istri perjanjianmu. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa mereka, sang suami-suami bangsa Israel itu, sudah mulai mentradisikan, mempunyai berbagai macam alasan untuk menceraikan istri aslinya supaya bisa mengawini suku-suku asing, ya seperti Asdod, Moab, ya, Amon, mungkin juga ada suku Separwaim, Amad, ya, Kutai, ya. Kemungkinan karena banyak suku sudah ada di tanah Israel, di Kanaan, kecuali Yehuda dan juga Benyamin yang sudah datang dari pembuangan. Tetapi lama-kelamaan ya seperti ini, mereka mulai mencampurkan diri dan menikah dengan perempuan-perempuan asing. Dan ini harus dimurnikan, dibersihkan, dipulangkan. Itulah intinya. Dan di ayat 15 itu berbicara tentang kesatuan pernikahan. Bukankah yang sudah menikah itu akan menjadi satu daging dan roh? Bukan lagi menjadi dua, tapi satu. Dan Allah membenci perceraian. Inilah yang sebenarnya menjadi fondasi gereja tentang pernikahan juga, bahwa apa yang disatukan dengan Allah itu tidak bisa diceraikan manusia. Bahkan di dalam perjanjian lama pun Allah, Yahweh, sudah berfirman juga kepada bangsa Israel, supaya apa? Mereka murni sebagai bangsa pilihan, tidak bercampur. Karena apa? Seiring berjalan waktu ke depan, dari bangsa Yehuda itulah nanti yang akan dipilih Allah sebagai lahirnya garis keturunan Mesias atau Yesus Kristus. Semenjak dari Zerubabel itulah, semenjak kepulangan itulah harus dimurnikan kembali dan berlanjut sampai nanti ke Bapak Yosef. Meskipun di dalam Israel yang selatan bukan lagi berbentuk sebagai kerajaan tetapi sebagai provinsi Yehuda, memang sekali betul apa yang dikatakan Tuhan, akulah raja. Artinya memang ia keturunan garis raja dari Bapak Yosef. Meskipun faktanya bahwa di Israel yang selatan itu sudah tidak lagi berbentuk kerajaan tetapi sebagai provinsi Yehuda, tetapi jika kita tarik ke belakang, Yesus Kristus atau Mesias itu adalah garis keturunan raja. Ini sebagai tambahan kita bahwa itulah mengapa kemurnian pernikahan itu harus dipertahankan, karena Allah bukannya jahat dengan perempuan asing, tetapi Allah mempunyai rencana. Demikianlah Ibu dan Bapak dan Saudara, apa yang bisa kita gali di dalam pertemuan ketiga ini. Selamat berdinamika,
Semoga materi tambahan ini bermanfaat sebagai kekayaan. Sekali lagi, shalom dan Tuhan memberkati. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bahas pertemuan BKSN 2025 chapter yang keempat. Judulnya adalah pembaharuan relasi dengan Allah. Diambil dari kitab Nabi Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai 18. Kata-katamu sangat kasar terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu? Kamu berkata, sia-sialah beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara ketetapannya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung, tetapi juga luput meskipun mereka mencobai Allah. Orang-orang yang takut akan Tuhan selalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan, perhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita simak di dalam pertanyaan pendalaman teks. Pertanyaan nomor 1. Mengapa ada orang-orang Yahudi yang mendapat teguran dari Allah? Rujukannya adalah di ayat 13 dan 15. Dikatakan di ayat 13 bahwa kata-kata orang-orang Israel itu sangat kasar, kata Tuhan, karena mereka berkata sia-sia beribadah kepada Allah, seolah-olah orang yang jahat malah makmur dan luput dari hukuman Tuhan. Tentu yang dimaksud dengan orang yang luput dari hukuman Tuhan atau orang yang lebih beruntung di hadapan mereka itu adalah bangsa-bangsa pendatang yang menempati Kanaan, orang-orang kafir yang menyembah ilah-ilah asing, dan mereka mengalami kecemburuan di dalam peribadatan, di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini pandangan tentang berkat duniawi. Kemerosotan iman umat itu pun bagian dari teguran Allah juga. Ibu dan bapak bisa melihatnya di dalam Maleakhi bab 3 ayat 8 sampai 10. Jadi di ayat itu mereka telah menipu Tuhan karena perihal persembahan persepuluhan. Jadi mereka tidak lagi mempersembahkan sepersepuluhan kepada suku Lewi. Kemudian ibu dan bapak bisa melihat lagi di dalam Maleakhi bab 1 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan bahwa mereka telah melakukan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahan mereka adalah tidak sempurna, yaitu dengan hewan bercacat, binatang timpang yang sakit. Sedangkan di sana orang-orang itu ada yang mempunyai kawanan ternak jantan yang banyak, tetapi mereka memilih yang buruk untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya yang cacat dan yang buruk-buruk, timpang. Dan inilah suatu kekejian juga dan teguran juga dari Allah kepada mereka. Ketika kita melihat di dalam Maleakhi bab 2 ayat 8 sampai 9 perihal
tingkah laku para imam pun mengalami kemerosotan, padahal imam-imam itu adalah pembimbing rohani umat Israel. Tetapi mereka pun mengalami kemerosotan moral juga, perihal tentang pengajaran-pengajaran mereka yang tidak sesuai dengan ajaran yang semestinya. Dan mereka juga mulai melalaikan tugasnya sebagai imam dan bekerja. Ini yang menjadi teguran juga bagi para imam. Kemudian di dalam Maleakhi bab 2 ayat yang 14 itu juga menjadi teguran juga karena mereka melakukan kawin campur. Mereka mulai membuat alasan untuk menceraikan istri seperjanjiannya atau istri tuannya yang sah menurut tata cara orang Israel, dan mereka mulai menikahi perempuan-perempuan asing. Baik, mengapakah tentang persembahan kepada suku Lewi? Jadi suku Lewi adalah memang bagian dari 12 suku Israel, tetapi suku Lewi itu dikhususkan, suku itu adalah suku imam. Hidupnya tergantung dari persembahan sepersepuluhan, dan mereka tidak mempunyai tanah. Nah, jikalau terhitung dari salah satu 12 suku Israel, kalau dia tidak punya tanah, tentu yang mempunyai tanah adalah 11 suku. Nah, kemudian berdasarkan berkat Yakub dan Yusuf sebagai bapak dari Efraim dan Manasye, akhirnya bagian dari Yusuf dibelah menjadi 2 untuk Efraim dan Manasye. Jadi salah satu anak Yusuf ini menggantikan tanah suku Lewi, yaitu Manasye. Tetapi inilah yang menjadi teguran Tuhan, karena mulai dari suku-suku yang lain itu tidak memberikan persembahan kepada suku Lewi atau sebagai suku para imam, dan ini sebuah kekejian di mata Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, ini sebagai tambahan pemahaman kita saja ya, agar kita lebih kaya perbendaharaan kitab sucinya. Mari kita simak penjelasan pendalaman di pertanyaan yang kedua. Bagaimana Allah akan memperlakukan orang yang benar? Rujukannya ada di ayat 16 sampai 17. Pada intinya dikatakan bahwa mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan, dan Tuhan akan bertindak membela dan akan mengasihi mereka layaknya seperti seorang ayah melayani, menyayangi anak-anaknya. Ibu dan Bapak bisa juga membuka di Maleakhi bab 4 ayat 1 sampai 3. Dikatakan bahwa ketika orang benar itu akan diperlakukan oleh Allah, dan ketika datangnya hari Tuhan yang seperti perapian, orang-orang fasik akan terlihat seperti jerami dan terbakar di hari itu. Tetapi yang takut akan nama Tuhan, mereka akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, dan mereka akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas dari kandang, dan mereka akan berkuasa atas orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah upah Allah bagi mereka yang telah taat dan hidup sebagai orang benar. Allah akan memperdulikan mereka dan menyayangi mereka. Sekiranya itu Ibu dan Bapak dan Saudara yang bisa kita berikan di dalam warta pendalaman yang keempat. Silakan untuk digali lebih dalam. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, tadi adalah sebuah paparan materi yang sudah saya langsung merespon dari pertanyaan di buku panduan.
dan pengembangannya dan hubungannya dengan ayat-ayat di sekitarnya untuk mendukung narasi seorang pemandu. Tentunya juga gaya atau penyampaian itu juga tergantung dari pemandu yang bersangkutan. Hal ini adalah sebagai penguat saja. Jadi apa yang saya berikan adalah materi dari tokohnya, sumbernya dari LBI, ya sumbernya dari pengajaran-pengajaran yang lain, yang tetap dalam wadah iman Katolik, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ajaran gereja Katolik. Semoga paparan tadi bermanfaat. Selamat berdinamika di bulan Kitab Suci Nasional ini, dan semoga iman umat semakin dikuatkan, dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan, dan yang terpenting keselamatan terjadi bagi semua jiwa-jiwa, bagi yang percaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom, berkah dalam.